kompetisi Kampus Merdeka, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Nah, arah kebijakan dan strategi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Teknologi saat ini memiliki 5 arah kebijakan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah meningkatkan pendidikan tinggi, yang kedua adalah menguatkan mutu dan relevasi pendidikan tinggi, yang ketiga adalah menguatkan mutu dosen dan tenaga pendidik, kemudian yang keempat adalah menguatkan sistem tata kelola Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan yang kelima adalah menguatkan riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kami laksanakan pada hari ini adalah apa, Bapak Ibu? Bagaimana menguatkan dan relevasi pendidikan tinggi sehingga bisa dari kementerian, khususnya kebijakan dari Mas Menteri, di mana saat ini kita punya kebijakan Merdeka Merdeka. Di mana hari ini kita akan meminta Bapak Ibu untuk turut serta menguatkan ekosistem kampus Merdeka, di mana adanya pemenuhan hak untuk mahasiswa untuk merdeka belajar dan penguatan terkait dengan entrepreneurship. Inilah yang pada hari ini kebijakan dan strategi pendidikan tinggi yang kami akan sampaikan di poin kedua, meningkatkan atau menguatkan mutu dan relevasi pendidikan tinggi. Sebelum lanjut, Mbak Reli, slide saya berjalan. Berjalan, Pak, saat ini di kondisi perguruan tinggi Indonesia. Baik, terima kasih. Dan, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan saat ini di Indonesia terdapat hampir 4.500 perguruan tinggi dengan jumlah program studi yang hampir 30.000, Bapak Ibu, dengan lebih dari 9 juta mahasiswa dan dosen kurang lebih dari 320.000. Inilah kondisi perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi yang sangat banyak di seluruh dunia. Bapak Ibu bisa bandingkan antara Cina, antara US, saat ini perguruan tinggi adalah di Indonesia, padahal mahasiswanya itu adalah hanya 9 jutaan, Bapak Ibu. Nah, dari kondisi perguruan tinggi yang ada, kemudian dari tadi kebijakan kami di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sebagai pendidikan tinggi, Bapak Ibu saat ini memiliki 8 indikator kinerja utama yang akan menjadi landasan transformasi pendidikan tinggi. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus meyakinkan bahwa Bapak Ibu harus bisa meyakinkan lulusan yang Bapak Ibu akan hasilkan dari mahasiswa itu mendapat pekerjaan yang layak, mendapat pekerjaan di atas upah UMR, menjadi wirausaha atau melanjutkan studi. Yang kedua adalah Bapak Ibu harus bisa meyakinkan bahwa mahasiswa di Bapak Ibu mendapat pengalaman di luar kampus. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu harus bisa meyakinkan bahwa dosen-dosen bagaimana berkegiatan di luar kampus. Kemudian Bapak Ibu yang indikator kinerja yang utama keempat adalah praktisi mengajar di dalam kampus. Kemudian yang kelima adalah hasil kerja dosen digunakan masyarakat atau mendapat rekognisi internasional. Yang keenam adalah program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Dan yang ketujuh adalah kelas sekolah yang kolaboratif dan partisipatif. Dan yang kedelapan adalah program studi berstandar internasional. Nah, ini adalah 8 indikator kinerja utama yang akan menjadi landasan transformasi pendidikan tinggi yang harus Bapak Ibu pegang saat ini. Nah, untuk menjalankan tadi transformasi pendidikan tinggi berdasarkan indikator kinerja utama, tentunya kami memberikan akselerasi dalam bentuk dana pemerintah untuk pendidikan tinggi. Pemerintah di dalam hal ini di episode ke-6 itu memberikan transformasi 3 dana. Yang pertama adalah insentif berdasarkan capaian IKU. Oke, sebentar, Bapak ada gangguan. Izin agak sedikit. Nah, jadi Bapak Ibu ada transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi ada 3. Yang pertama adalah insentif berdasarkan capaian IKU. Kemudian yang kedua adalah matching fund. Ini yang juga kami launching saat ini. Ini adalah untuk PTN dan PTS, di mana Bapak Ibu harus bisa bekerja sama dengan mitra. Saat ini kami menyiapkan anggaran 1 triliun, Bapak Ibu. Ini yang silakan Bapak Ibu secara bersamaan kami sudah menyiapkan matching fund ini, terutama dengan Kedai Reka. Kemudian yang berikutnya adalah competitive fund. Nah, ini yang kami akan jelaskan pada pagi hari ini adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkan competitive fund terkait dengan program kompetisi Kampus Merdeka
Dan ini bukan untuk PTN, tapi betul-betul untuk PTN dan untuk PTS, Bapak Ibu. Nah, ini yang kami akan jelaskan pada kesempatan di pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum nanti dijelaskan oleh tim narasumber, saya ingin memberikan garis besar tentang review PKKM 2021. PKKM ini bukan dimulai dari tahun ini, tapi dimulai dari tahun yang lalu. Kita bahkan belajar bagaimana PKKM dari 2021 sehingga bisa mendesain PKKM di tahun 2022, Bapak Ibu. Nah, dari sini adalah tujuan utama apa sih yang kami inginkan dari PKKM ini. Tentunya PKKM ini harus bisa mewujudkan mission differentiation dari perguruan tinggi dan mendorong potensi capaian 8 IQ yang indikator kinerja utama yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Bapak Ibu. Jadi ini adalah betul-betul mewujudkan misi differentiation perguruan tinggi dan mendorong potensi 8 IQ yang sudah saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu belajar dari tahun yang lalu. Tahun yang lalu usulan itu luar biasa, animonya dari perguruan tinggi. Total anggaran yang diusulkan kurang lebih 2,4 triliun, tapi kami memiliki keterbatasan anggaran, sehingga yang kami setujui adalah kurang lebih 405 miliar dengan total 284 prodi dan 61 ISS yang disetujui. Jadi kami mengapresiasi kegiatan tahun lalu yang animonya tinggi, dan kami sangat berharap kegiatan tahun ini animonya juga bisa lebih tinggi, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, adapun dampak yang telah dihasilkan dari indikator kinerja dan juga output yang mendorong penerapan MBKM. Yang pertama tentunya mahasiswa berkegiatan di luar kampus ini yang luar biasa, Bapak Ibu, lebih dari 7.000 mahasiswa terlibat. Kemudian dosen yang terlibat juga berkegiatan di luar kampus lebih dari 2.000. Praktisi atau tenaga ahli mengajar di kampus lebih dari 5.500. Kemudian sistem pendukung MBKM itu di atas 60 dan kerjasama dengan mitra di luar kampus lebih dari 250 yang memang terlibat, Bapak Ibu. Nah, dari sini Bapak Ibu juga bisa melihat bagaimana peningkatan indikator kinerja utama yang terlihat dari prodi yang menjadi bagian PKKM 2021 yang memang dibarengi dengan efek tidak langsung terhadap perguruan tinggi secara keseluruhan. Contohnya ada katalisator perubahan kurikulum, kemudian pengembangan sistem di setiap perguruan tinggi untuk mendukung MBKM di seluruh prodi, tidak hanya prodi yang menjadi bagian dari PKKM, serta peningkatan antusiasme dari mahasiswa dan dosen dalam mengikuti dan mengeksekusikan MBKM di masing-masing perguruan tinggi, Bapak Ibu. Nah, kita bisa belajar success story dari implementasi PKKM seperti di Universitas Muhammadiyah Malang terkait dengan penguatan kompetensi lulusan melalui Center of Excellence Learning Inspector, di Universitas Sahkuala terkait dengan coaching klinik calon lulusan PSTE dalam bentuk bootcamp dan bantuan peralatan kompetisi. UPH ada di Prodi Sistem Informasi, Universitas Medan Area ada di Prodi Agroteknologi, kemudian di Universitas Pakuan ada di Prodi Pendidikan Biologi, kemudian Universitas Hamjawardi ada di Prodi Farmasi dan TI, kemudian di Universitas Pembangunan Jaya ada di Prodi Manajemen dan lain sebagainya. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Bapak Ibu bisa belajar dari kesuksesan mereka mengimplementasikan PKKM ini dan bisa menjadi praktek baik bagi prodi yang lain maupun perguruan tinggi yang lain. Nanti Bapak Ibu bisa belajar dari yang kegiatan-kegiatan di tahun lalu. Nah, oleh karena itu apa yang praktek baik yang dari tahun lalu bisa diimplementasikan di tahun saat ini. Jadi yang pertama Bapak Ibu harus memperhatikan terkait dengan desain program, terkait dengan teknologi dan infrastruktur. Yang terakhir adalah terkait dengan pengawasan dan evaluasi. Contohnya di desain program, ternyata ISS itu belum secara menyeluruh fokus untuk mendukung MBKM independen yang ada di setiap perguruan tinggi dan masih digunakan untuk program pembelajaran daring. Sehingga apa mitigasi yang harus Bapak Ibu laksanakan di PKKM 2022? Tujuan ISS PKKM 2022 harus difokuskan untuk mengelola MBKM dan ditetapkan indikator-indikator kinerja yang harus dicapai sebagai bagian dari MBKM. Kemudian terkait dengan teknologi dan infrastruktur, tidak semua indikator kuantitatif bisa diambil dari sistem. Kemudian pembuatan sistem yang dapat mengcapture indikator baseline dan capaian untuk menunjukkan dampak dari PKKM terhadap capaian IQ secara keseluruhan. Itulah yang harus dimitigasi di PKKM 2022, Bapak Ibu. Nah, adapun yang memang Bapak Ibu bisa laksanakan di 2022, kami sudah mendesain bersama dengan tim narasumber. Itu adalah yang pertama tujuan umumnya. Nah, tujuan umumnya dibagi dua. Ini adalah memfasilitasi inisiasi transformasi pendidikan tinggi agar bisa meningkatkan daya saing bahasa melalui kerjasama dengan DUDI, Top World Class University. Yang paling penting, terutama di wilayah Sulawesi, Gorontalo,
itu adalah meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi. Sekali lagi, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi dengan memfasilitasi aspirasi, inovasi, dan semangat sivitas akademika dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan iptek di masa depan dan dinamika kehidupan masyarakat yang terjadi. Ini adalah tujuan umum yang Bapak Ibu harus pegang untuk pelaksanaan PKKM. Nah, ini proposal PKKM ini memiliki dua skema dengan tujuan dan ruang lingkup yang berbeda. Jadi Bapak Ibu, kami akan menekankan kesiapan program studi, kemudian adanya juga ISS, Institutional Support System MPKM, di mana ini merupakan unit pendukung di tingkat perguruan tinggi yang mengelola dan memfasilitasi MPKM Bapak Ibu. Nanti akan dijelaskan detail oleh tim narasumber. Ini harus sinergi Bapak Ibu antara Prodi dan ISS yang diharapkan memiliki sinergi dalam pelaksanaan MPKM. Yang paling penting adanya mitra judi dan universitas Bapak Ibu. Nah, kemudian desain PKKM 2022 ini sama dengan halnya di tahun yang lalu dibagi 3 liga. Kami mendorong Bapak Ibu untuk Sulawesi dan Gorontalo itu ada di Liga 3. Terutama mendorong pengembangan inovasi perguruan tinggi di bidang pembelajaran dengan menerapkan kebijakan kampus merdeka agar secara langsung meningkatkan mutu dan efektivitas pembelajaran. Sekali lagi, kami mendorong di Sulawesi, tapi tidak menutup kemungkinan, terutama di kota besar di Makassar, ada yang masuk ke Liga 1 dan Liga 2. Ini memang masih terbatas, terutama PT yang memiliki landasan yang kuat untuk melangkahkan loncatan aksi dalam melakukan transformasi di level internasional. Nah, ini yang memang agak sedikit berat, tapi saya ini sangat berharap Liga 3 ini bisa di Bapak Ibu ikuti di wilayah Sulawesi dan Gorontalo. Terutama Bapak Ibu, apa persyaratannya? Nah, kami karena melihat banyaknya animo perguruan tinggi yang memang keterbatasan mahasiswa yang masih sedikit, kami menurunkan persyaratan. Untuk Liga 3 tidak lagi syarat minimumnya 1.000 mahasiswa aktif, tapi 500 mahasiswa aktif sudah bisa mengikuti program PKKM. Jadi 500 di dalam kampusnya sudah bisa mengikuti program PKKM Bapak Ibu, tapi ada syarat berikutnya, harus sudah meluluskan minimal 1 kali. Nah, ini yang kami harapkan dari PKKM di Liga 3 Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan persyaratan lingkup programnya, nanti akan detailnya disampaikan oleh tim narasumber. Tapi yang kami tekankan kepada Bapak Ibu, mohon menyiapkan dana pendamping. Dan dana pendamping itu minimal 5%. Jadi tidak seluruhnya diberikan dari kementerian. Dan kami sangat berharap dana pendamping bukan hanya dari perguruan tinggi Bapak Ibu, bisa juga dari mitra industri yang akan membantu membackup terkait dengan kurikulum. Nah, ini adalah kriteria evaluasi baik proposal untuk program studi maupun kriteria evaluasi kualitas dan kelayakan proposal dari ISS. Nanti akan dijelaskan detail oleh teman-teman tim narasumber. Nah, yang paling penting ini Bapak Ibu terakhir adalah mohon Bapak Ibu, kami sudah meluncing 14 Maret. Ini kami akan tutup sampai 29 April. Dan nanti kami akan lakukan seleksi dari mulai 14 Maret sampai 27 Mei. Dan kami akan umumkan 30 Mei. Nah, nanti mohon Bapak Ibu kiranya memperhatikan betul jadwal-jadwal ini. Jangan sampai terlambat. Jadikan waktu yang sangat terbatas itu betul-betul Bapak Ibu mempersiapkan proposal sebaik mungkin sehingga Bapak Ibu bisa berkompetisi dengan kampus-kampus lain di di program PKKM 2022 ini. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan terkait dengan kebijakan-kebijakan kami dari pemerintah membantu Bapak Ibu dalam rangka mendukung dan menunjang program pemerintah mensukseskan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Bapak Ibu mohon bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik karena ini meskipun di hari Sabtu, saya yakin Bapak Ibu sudah antusias dan akan bersiap-siap menjalankan program PKKM khususnya di wilayah Sulawesi dan Gorontalo. Saya ucapkan terima kasih kepada tim narasumber yang sudah berkenan di hari liburnya meluangkan waktu untuk bisa mendampingi Bapak Ibu sehingga bisa sukses di dalam program PKKM dan tentunya juga panitia yang terlibat di kegiatan hari ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dir atas sambutan dan arahannya untuk kita semua, sekaligus mengawali acara sosialisasi. Jadi kabar baik ya Bapak Ibu, untuk perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa minimal 500 sudah bisa mengikuti PKKM di tahun 2022 ini. Semoga menambah semangat dari Bapak Ibu untuk berpartisipasi dalam PKKM.
Bapak Ibu sekalian, hari ini kita juga akan ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh tim ahli PKKM. Materi tersebut pertama adalah penjelasan terkait panduan penyusunan PKKM, kemudian materi kedua terkait struktur proposal PKKM, dan materi yang terakhir penggunaan aplikasi PKKM. Kemudian kita akan ada diskusi juga nanti setelah penyampaian materi. Saat ini Bapak Ibu sudah hadir bersama kita secara daring. Bapak Ibu narasumber, untuk materi pertama terkait penjelasan panduan penyusunan PKKM akan disampaikan oleh Ibu Lilis Nuraida. Kepada yang saya hormati, Bu Lilis, dipersilakan. Terima kasih, Bu Rali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu pimpinan LLDIKTI wilayah 9 dan 16, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi di wilayah LLDIKTI 9 dan 16, serta task force yang hadir pada pagi hari ini. Pagi ini saya akan menjelaskan mengenai garis besar panduan penyusunan proposal PKKM tahun 2022. Untuk itu saya akan share dulu materinya. Saya sudah terlihat Bapak Ibu semua? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, saya akan ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, akan saya lebih perjelas lagi di dalam panduan PKKM 2022. Jadi saya ada 6 hal yang akan saya jelaskan. Tadi latar belakang sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Direktur sebagai tujuan dan deskripsi program. Lalu kemudian persyaratan pengusul, kemudian indikator kinerja. Tadi Pak Direktur sudah menyampaikan mengenai indikator kinerja, tapi saya akan memperjelas di sini yang bagaimana PKKM ini terkait dengan target-target pada indikator kinerja, baik itu indikator kinerja utama maupun indikator kinerja tambahan. Lalu kemudian pagu anggaran dan komponen biaya yang diperkenankan. Lalu yang terakhir adalah tahapan seleksi dan kriteria seleksi. Baik, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur bahwa PKKM ini memiliki 2 tujuan utama, yaitu untuk mewujudkan aspirasi masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan diferensiasi misinya. Lalu yang kedua adalah untuk mendorong capaian IKU. Ya, nah ini yang ada 8 IKU tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur. Nah ini tanpa bergantung pada diferensiasi misi perguruan tinggi. Nah, 8 indikator kinerja utama yang menjadi sasaran PKKM ini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Direktur, jadi terbagi ke dalam 3 kelompok, 3 aspek. Yang pertama adalah kualitas lulusan. Ini terkait dengan lulusan yang memperoleh pekerjaan, lalu terkait dengan mahasiswa yang mendapat pengalaman di luar kampus. Lalu kualitas dosen mengajar yang diukur dari indikator kinerja dosen yang berkegiatan di luar kampus, lalu sebaliknya praktisi juga yang mengajar di dalam kampus, dan hasil kerja dosen yang digunakan oleh masyarakat. Nah, yang indikator yang terkait dengan aspek kualitas kurikulum, yaitu di sini dari kerjasama dengan mitra kelas dunia, program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia dalam kurikulum magang maupun penyerapan lulusan, lalu kemudian juga kelas kolaboratif dan partisipatif dan program studi berstandar internasional. Jadi jika dilihat dari indikator kinerja utama yang menjadi sasaran pada PKKM ini, kerjasama dengan mitra, baik itu dunia usaha, dunia industri, maupun juga dengan perguruan tinggi lain dan instansi lainnya menjadi sangat penting. Baik, nah lalu kemudian ini juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, ada 2 tujuan umum PKKM 2022 yang tidak jauh berbeda dengan
PKKM 2021. Tadi sudah disampaikan bahwa PKKM sudah dimulai dari 2021. Jadi yang pertama memfasilitasi transformasi pendidikan tinggi agar dapat berkontribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa dengan melalui kerjasama erat dengan DUDI dan perguruan tinggi kelas dunia. Lalu kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi dengan memfasilitasi aspirasi, inovasi, dan semangat sivitas akademika dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan iptek di masa depan dan dinamika kehidupan masyarakat yang terjadi. Nah, tadi Pak Direktur juga sudah menyampaikan mengenai perguruan tinggi di Indonesia, ya banyak 4.000 sekian. Lalu kemudian juga tentu progres dari masing-masing perguruan tinggi ini berbeda. Oleh karena itu, program kompetisi PKKM ini dilaksanakan sebagai kompetisi terbuka dengan sistem seleksi yang berkelompok. Tadi Pak Direktur juga sudah menyampaikan ada Liga 1, 2, dan 3 yang nanti juga saya akan perjelas mengenai persyaratan dan kemudian juga lingkup programnya. Nah, program yang diusulkan ke PKKM ini merupakan program untuk 2 tahun. Tetapi usulan secara rinci ini per tahun. Nah, nanti secara detail mengenai usulan program ini akan disampaikan setelah penyampaian materi saya. Nah, walaupun proposal diusulkan untuk 2 tahun, tetapi keberlanjutan pendanaan untuk tahun kedua ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi keberhasilan pada tahun pertama. Nah, setiap perguruan tinggi yang mengajukan proposal ini setiap perguruan tinggi hanya mengusulkan 1 proposal yang di dalamnya mencakup usulan program untuk program studi dan ISS MBKM. Nah, program studi dapat memilih IKU yang paling relevan dengan program pengembangan yang diusulkan untuk didanai oleh program kompetisi ini berdasarkan pada kapasitas dan kondisi program studi pada saat ini. Nah, jadi dari ke-8 IKU tadi yang disampaikan, ya Bapak Ibu sekalian di tingkat prodi ini dapat memilih IKU yang menjadi prioritas pengembangan atau prioritas pengembangan di program studi dan sesuai dengan kondisi ya dan juga kapasitas program studi. Jadi ada IKU yang menjadi sasaran utama ya, itu tidak hanya satu IKU ya. Jadi di sini IKU yang menjadi sasaran utama yang akan yang program-program untuk mencapai IKU tersebut diusulkan pada PKKM. Nah, oke, baik. Tadi disampaikan bahwa PKKM ini dimulai pada tahun 2021 dan saya sampaikan pula bahwa keberlanjutan untuk tahun berikutnya tergantung atau berdasarkan pada evaluasi ketercapaian atau keberhasilan pada tahun pertama. Nah, jadi untuk PKKM tahun 2022 ini ada program studi yang menjalankan program tahun kedua, lalu kemudian ada program studi yang baru diusulkan pada tahun 2022. Nah, jadi bagi perguruan tinggi yang pada tahun 2021 sudah melaksanakan PKKM dan memperoleh pemberitahuan dari Direktorat Kelembagaan bahwa program pada prodi tersebut dilanjutkan, maka pada tahun 2021 harus membuat rencana implementasi. Nah, yang panduannya ini terpisah dari panduan PKKM baru tahun 2022 dan pengumpulannya pun
sebagai dokumen yang terpisah dari PKKM atau usulan proposal PKKM tahun 2022. Nah, mengenai rencana implementasi untuk program studi yang memperoleh pendanaan tahun 2022, jadi program studi yang memperoleh pendanaan tahun 2021 dan berlanjut untuk dilaksanakan pada tahun 2022, itu akan dilakukan workshop tersendiri. Nah, mengenai prodi yang siapa yang dilanjutkan, nah ini juga sudah ada di web dan sudah memperoleh surat pemberitahuan dari Direktur Kelembagaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk PKKM tahun 2021, nah di situ juga ada program ISS. Nah, namun bagi perguruan tinggi yang melaksanakan program atau skema ISS pada tahun 2021, nah ini tidak ada pemberitahuan perpanjangan karena Bapak Ibu dipersilakan untuk mengusulkan pada proposal PKKM yang baru. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk usulan untuk proposal PKKM baru 2022 itu berisi usulan untuk prodi-prodi yang belum memperoleh pendanaan PKKM tahun 2021 dan usulan untuk ISS MBKM. Nah, ISS MBKM di sini yang diusulkan Bapak Ibu boleh yang perguruan tinggi yang sudah memperoleh ISS MBKM tahun 2021 atau perguruan tinggi yang belum mengusulkan ISS MBKM pada 2021. Jadi pada intinya Bapak Ibu sekalian, untuk proposal baru tahun PKKM tahun 2022 isinya dari setiap perguruan tinggi adalah program pengembangan untuk program studi dan program pengembangan untuk ISS MBKM. Saya akan menjelaskan nanti apa itu ISS MBKM. Nah, sementara untuk program studi yang sudah memperoleh PKKM 2021 dan memperoleh pemberitahuan berlanjut programnya pada tahun 2022 ini membuat rencana implementasi untuk tahun 2022 yang terpisah dari proposal PKKM tahun 2022. Baik, Bapak Ibu sekalian, nah ini tadi juga Pak Direktur sudah menyampaikan slide ini bahwa pada tahun 2022 ini pada proposal PKKM tahun 2022 terdapat dua skema, yaitu skema untuk program studi dan skema untuk ISS MBKM. ISS itu adalah Institutional Support System. Nah, ini merupakan unit pendukung di tingkat perguruan tinggi yang mengelola dan memfasilitasi pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi tujuan dari ISS MBKM untuk tahun 2020 adalah untuk meningkatkan MBKM di tingkat institusi sehingga memfasilitasi transformasi pendidikan tinggi yang dilaksanakan di seluruh prodi, termasuk prodi yang tidak menjadi bagian atau tidak melaksanakan PKKM. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin yang hadir di sini ada yang sudah melaksanakan ISS dari PKKM 2021 dan pada saat itu fokusnya memang baru merupakan model untuk mendukung pelaksanaan MBKM di program studi yang menerima PKKM. Tetapi pada tahun ini cakupan dari ISS MBKM ini diperluas sehingga bisa mengelola dan memfasilitasi seluruh kegiatan MBKM di perguruan tinggi tersebut, baik yang dilaksanakan oleh prodi yang memperoleh PKKM maupun prodi yang tidak memperoleh pendanaan PKKM. Nah, jadi ruang lingkup dari ISS MBKM ini yang merupakan penguatan sistem di unit pelaksana MBKM dan juga mengimplementasikan MBKM tingkat institusi yang ini merupakan MBKM mandiri dengan pendanaan di sini bisa bukan pendanaan dari
MBKM, walaupun nanti kita lihat ada pendanaan juga dari PKKM. Nah, tapi tujuan ruang lingkupnya di sini adalah mengimplementasikan seluruh program MBKM, ya, baik itu nanti yang berdasarnya dari PKKM maupun dana mandiri, baik itu di program studi yang memperoleh PKKM maupun di program studi yang tidak memperoleh PKKM. Nah, lalu untuk program studi, nah tujuannya ini masih sama seperti halnya pada PKKM tahun 2021, yaitu untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, untuk merespon dan mengantisipasi perkembangan iptek di masa depan sesuai dengan kompetensi prodi, dan meningkatkan kerjasama dengan dan perguruan tinggi kelas dunia yang tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing bangsa. Nah, sehingga kalau kita tadi kembali kepada IKU yang harus dicapai, nah ini terutama terkait dengan kinerja semua IKU itu perlu dukungan kerjasama yang kuat dengan DUDI atau dengan perguruan tinggi lain atau institusi lain. Nah, ruang lingkup untuk program studi di sini peningkatan atau perubahan kurikulum untuk bisa mengakomodir kegiatan-kegiatan MBKM. Nah, sejak MBKM ini diluncurkan, banyak program studi yang sudah mulai menata ulang kurikulumnya, ya, dengan supaya bisa mengakomodasi atau mengintegrasikan kurikulum tersebut dengan kegiatan MBKM. Nah, tentu dalam perjalanannya mungkin saja kurikulum yang sudah dibuat tersebut ini belum sesuai dengan harapan atau masih ada gap di dalam mengakomodasi kegiatan-kegiatan MBKM. Nah, sehingga skema program studi ini salah satu yang ruang lingkupnya adalah untuk peningkatan atau perubahan kurikulum, terutama untuk mengakomodir pelaksanaan MBKM. Nah, masih terkait dengan pelaksanaan MBKM ini atau pencapaian IKU. Nah, ruang lingkup yang kedua adalah inovasi pembelajaran. Jadi di sini inovasi pembelajaran pada pengembangan metode pembelajaran, ya, pada model delivery dari pembelajaran dengan berbasis pada kasus atau berbasis pada proyek, yang nantinya diharapkan ini juga bisa dimultiplikasi untuk mata kuliah lain, atau mungkin juga bisa diadopsi juga untuk program studi lain yang tidak berkesempatan memperoleh PKKM. Nah, kemudian juga ruang lingkup dari program studi ini untuk peningkatan pengalaman industri bagi dosen, atau dosen bisa berkegiatan di kampus lain sehingga dosen bisa belajar dari kasus-kasus yang nyata dihadapi di dunia kerja dan dunia industri. Lalu sebaliknya juga di sini tadi ada melibatkan dosen praktisi untuk mengajar di kampus, dan tentu di sini juga dosen praktisi ini juga harus terpapar pada metode-metode mengajar, atau di sini untuk harus ditingkatkan kemampuan pedagogiknya sehingga menjadi lebih baik. Dan lalu kemudian ruang lingkup yang terakhir adalah implementasi MBKM di prodi. Jadi inilah ciri khas atau tujuan dan ruang lingkup masing-masing skema pada PKKM 2022. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nah inilah di mana posisi dari MBKM. Tadi Pak Direktur sepintas menyampaikan gambar ini, ya saya akan lebih memperjelas. Jadi fungsi dari MBKM tadi untuk memfasilitasi, fungsi dari ISS MBKM untuk mengelola dan memfasilitasi seluruh kegiatan atau implementasi MBKM di tingkat institusi dengan sasarannya seluruh program studi, baik itu program studi yang memperoleh PKKM maupun yang tidak. Nah, tentu di sini di dalam melaksanakan fungsi tersebut, maka ISS ini perlu memiliki dasar hukum tata kelola MBKM, lalu kemudian juga alur kerja dan SOP yang dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh prodi, kemudian panduan akademis, juknis, kemudian sistem konversi SKS MBKM, dan lain sebagainya untuk mendukung implementasi MBKM. Nah, pengembangan
kemudian atau pengembangan tata kelola, ya, panduan-panduan dan dasar hukum untuk tata kelola MBKM, inilah yang kemudian didanai dari PKKM 2022. Nah, lalu karena penting sekali di sini juga mitra Dudi dan universitas ini di dalam pelaksanaan implementasi MBKM ini baik program studi maupun juga MBKM ini harus secara aktif untuk menginisiasi atau menguatkan kerjasama. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah tadi karena kemajuan atau kemudian kondisi perguruan tinggi ini tidak sama, lalu kemudian juga dari kapasitas masing-masing perguruan tinggi ini juga tidak sama. Nah, PKKM baik 2021 maupun 2022 dibagi ke dalam 3 liga yang memiliki aspirasi yang berbeda untuk masing-masing liga. Nah, untuk Liga 1 di sini memang Liga 1 ini diperuntukkan bagi perguruan tinggi yang telah memiliki landasan yang kuat untuk melakukan loncatan aksi dalam melakukan transformasi perguruan tinggi pada level internasional. Jadi fokusnya lebih pada internasionalisasi berdasarkan keunikan masing-masing perguruan tinggi. Nah, sehingga dengan adanya PKKM ini di program studi di Liga 1 bisa mempercepat untuk mencapai kinerja yang diakui di tingkat internasional. Sementara aspirasi Liga 2 ya di sini mendorong transformasi perguruan tinggi Indonesia untuk menuju perguruan tinggi yang bermutu, relevan dan inovatif untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berdaya saing dan mampu berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa. Nah, aspirasi Liga 3, nah ini berbeda dengan Liga 1, 2 dan Liga 1 dan 2. Jadi lebih mendorong pada pengembangan inovasi perguruan tinggi di bidang pembelajaran dengan menerapkan kebijakan kampus merdeka agar secara langsung meningkatkan mutu dan efektivitas pembelajaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam nanti merancang program, nah ini Bapak Ibu harus melihat Bapak Ibu berada di liga yang mana, lalu kemudian aspirasi atau fokus pengembangan yang diharapkan pada liga tersebut harus sesuai dengan di sini lingkup program untuk masing-masing liga. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Direktur sudah menyampaikan juga sepintas di sini persyaratan-persyaratan dan lingkup program untuk masing-masing liga. Liga 1 ini untuk perguruan tinggi dengan mahasiswa di atas 15.000 dan memiliki akreditasi institusi minimal B atau baik sekali. Pada Liga 1 atau perguruan tinggi Liga 1 bisa mengusulkan maksimal 5 prodi sarjana dengan dana maksimal per prodi per tahun 2 miliar dan prodi yang diusulkan harus memiliki akreditasi minimal B atau baik sekali. Untuk Liga 1 boleh mengusulkan atau mengikutkan program studi yang belum meluluskan, tetapi program studi ini untuk bidang-bidang yang strategis seperti data science, teknologi maju, artificial intelligence misalnya. Nah, pada Liga 1 atau perguruan tinggi Liga 1 dapat mengusulkan ISS MBKM dengan dana maksimal 2 miliar per tahun dan tadi Pak Direktur juga sudah mengingatkan ada dana pendamping yang harus disediakan oleh perguruan tinggi ini minimal 10%. Untuk Liga 2, jumlah mahasiswa aktif maksimal 5.000 ya. Bukan maksimal, mohon maaf saya salah ya. Tadi untuk Liga 2 ya, untuk perguruan tinggi yang memiliki mahasiswa aktif minimal 5.000. Jadi untuk yang memiliki mahasiswa aktif di atas 5.000. Jadi mulai dari 5.001. Jadi di atas 5.000 mahasiswa aktifnya. Dan untuk perguruan tinggi Liga 2 ini bisa mengusulkan maksimal 3 prodi sarjana dengan dana maksimal 1,5 miliar
per tahun. Nah, ada dana minimal di sini 1 miliar. Artinya apa? Nah, ya, dengan di sini ditetapkan atau pagu anggaran minimal yang bisa diusulkan per prodi ini 1 miliar. Artinya di dalam merancang kegiatan-kegiatan, nah ini harus dapat menunjukkan perbaikan yang signifikan. Jadi dengan merancang kegiatan sebesar untuk 1 miliar diharapkan ada peningkatan yang signifikan dari PKKM ini. Nah, program ISS sama dengan Liga 1 2 miliar dan dana pendamping minimal 7,5%. Nah, untuk Liga 3 ini perguruan tinggi yang memiliki mahasiswa antara 500 sampai 5.000. Nah, mahasiswa aktif ini dilihat berdasarkan pada PDDikti tahun 2022. Ya, tahun 2020 semester 2. Nah, maksimal untuk prodi yang bisa diusulkan untuk Liga 3 ini adalah 2 prodi dengan dana maksimal minimal per tahun 1 miliar dan minimal 500 juta. Jadi tadi ini kegiatan-kegiatan yang dirancang ya, ini minimal setara dengan pendanaan untuk 500 juta. Nah, program studi untuk Liga 2 dan Liga 3 ini tidak boleh program studi yang belum meluluskan. Jadi semuanya harus sudah meluluskan ya, untuk Liga 3 minimal meluluskan 1 kali. Nah, program ISS MBKM 1 miliar per tahun dan dana pendamping minimal 5%. Nah, bagi perguruan tinggi LPTK maka wajib mengusulkan salah satu program studinya adalah program studi kependidikan. Jadi minimal harus mengusulkan 1 program studi kependidikan ya untuk perguruan tinggi LPTK. Jadi kalau Liga 3 mengusulkan dari perguruan tinggi LPTK ini mengusulkan 2 program studi, 1 program studi ini harus program studi kependidikan. Demikian juga di Liga 1 dan Liga 2 untuk LPTK pendidikan. Baik, berikutnya kita lihat persyaratan pengusul. Nah, PKKM ini ditujukan bagi perguruan tinggi ya, perguruan tinggi akademik, yaitu universitas, institut, sekolah tinggi, binaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, bagi perguruan tinggi vokasi, nah ini tidak dapat mengajukan ke PKKM dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, tetapi mengajukan ke Direktorat Jenderal Vokasi yang memiliki program serupa walaupun tidak sama persis. Nah, lalu kemudian PTN dan PTS ini yang mengusulkan ini harus sudah melaporkan ke PDDikti dengan persentase minimal 95% untuk tahun ajaran 2021 dan 2022, artinya untuk semester 2 di tahun 2022. Nah, karena untuk pengelompokan liga ini berdasarkan pada jumlah mahasiswa pada 2022 ya. Dan tidak sedang dikenakan sanksi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, dan PTS pengusul ini tidak sedang dalam proses pengajuan perubahan perguruan tinggi dan perubahan badan hukum. Bagi Bapak Ibu yang sedang dalam proses penggabungan atau dalam proses penyatuan, mohon bersabar dulu menunggu sampai proses tersebut selesai. Nah, mudah-mudahan tahun depan ini masih ada, kita harapkan PKKM tahun 2023 untuk proposal yang baru, sehingga Bapak Ibu yang tidak berkesempatan untuk mengusulkan pada tahun ini bisa mengusulkan di tahun depan. Lalu perguruan tinggi juga tidak sedang memiliki masalah internal dan tidak dalam sengketa hukum. Nah, program studi yang dipilih untuk diusulkan pada proposal PKKM 2022 ini adalah program studi bukan penerima PKKM tahun anggaran 2021. Baik, nah lalu kemudian kita lihat indikator kinerja. Nah, ini untuk mengukur
keberhasilan dari pelaksanaan PKKM. Tadi pada di depan disampaikan bahwa tujuan utama dari PKKM ini adalah untuk memfasilitasi ketercapaian IKU, ya. Nah, IKU yang dicakup di dalam PKKM ini 8 IKU, tetapi program studi ini boleh memilih IKU sasaran, IKU sasaran sesuai dengan kapasitas dan kondisi program studi dan perguruan tinggi masing-masing. Nah, untuk skema program studi. Nah, ini jadi indikator utama untuk program studi ini merujuk pada IKU ya, yang terdiri dari 8 IKU dan dikelompokkan menjadi 3 aspek ya. Jadi aspek lulusan yang mengukur di sini keberhasilan lulusan memperoleh pekerjaan dan mengukur juga dari mahasiswa yang terpapar atau mengikuti MBKM paling tidak 20 SKS di luar kampus. Lalu kualitas dosen. Nah, ini berdasarkan kegiatan Tridharma di kampus lain, lalu kemudian juga dosen yang bekerja sebagai praktisi atau kemudian berkesempatan berpengalaman mengalami atau kemudian bekerja di dunia usaha, dunia industri, dan juga membina mahasiswa untuk berprestasi di tingkat nasional. Lalu kemudian juga kualitas dosen di sini yang memperoleh sertifikasi, lalu kemudian juga dosen dari kalangan praktisi. Nah, lalu kemudian juga dilihat dari dosen berkualifikasi doktor, namun ini tidak langsung dengan PKKM. Jadi ini tidak menjadi sasaran dari PKKM karena PKKM tidak memberikan dana untuk sekolah untuk meningkatkan gelar. Jadi walaupun ada pengembangan staf, tetapi untuk pengembangan staf non gelar. Nah, lalu dilihat dari jumlah luaran penelitian dan pengabdian, kemudian juga untuk kualitas kurikulum dan pembelajaran. Di sini dari program studi yang melaksanakan kerjasama, lalu persentase mata kuliah yang menggunakan pendekatan pemecahan kasus, dan yang indikator ke-8 di sini pengakuan internasional terhadap program studi dengan akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah. Nah, lalu untuk mengukur keberhasilan ISS MBKM, nah ini ada 7 indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu yang pertama ketersediaan dasar hukum untuk pengelolaan MBKM di tingkat institusi. Jadi merupakan peraturan perguruan tinggi yang sudah disahkan dan digunakan. Lalu kemudian ketersediaan panduan implementasi program MBKM yang ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi, artinya di sini sudah dipakai. Lalu kemudian jumlah mahasiswa program studi sarjana yang memiliki pengalaman 20 SKS di luar perguruan tinggi dengan biaya dari PKKM. Yang keempat adalah hal yang sama tetapi yang dibiayai dari institusi. Jadi 20 mahasiswa yang memiliki pengalaman 20 SKS di luar perguruan tinggi dengan biaya dari institusi sendiri. Lalu yang kelima, program studi sarjana yang menjalankan program MBKM. Lalu yang keenam adalah jumlah mitra kerjasama program MBKM yang efektif. Nah, di sini perlu diperhatikan yang efektif ya, bukan hanya yang sudah membuat MOU. Nah, karena biasanya kalau masih pada level MOU ini belum berjalan, tetapi yang dilaporkan di sini adalah yang memang sudah berjalan kerjasama bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman 20 SKS di luar perguruan tinggi ya. Nah, jadi bukan hanya yang terbatas pada atau bukan hanya yang baru MOU tetapi belum terlaksana. Jadi efektif ini adalah kerjasama dengan institusi lain, baik itu perguruan tinggi, DUDI ya, maupun juga lembaga pemerintah atau Pemda yang sudah efektif, yang sudah digunakan untuk melaksanakan MBKM. Nah, lalu yang ketujuh adalah keberadaan sistem informasi yang terpadu dengan sistem informasi akademik perguruan tinggi. Nah, ini indikator ini untuk mengukur keberhasilan dari ISS MBKM. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk program studi,
Nah, Bapak Ibu juga harus mengukur indikator kinerja tambahan. Nah, sesuai dengan IKU yang dipilih atau yang menjadi sasaran program pengembangan untuk pencapaiannya. Nah, jadi IKU indikator kinerja tambahan atau IKT ini merupakan rincian dari IKU atau indikator yang merupakan indikator tambahan yang tidak terukur pada IKU. Bapak Ibu sekalian ya harus mengacu pada indikator kinerja tambahan di sini yang sudah dirancang di dalam panduan. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian juga boleh menambahkan indikator kinerja tambahan ya, yang tidak tercantum di dalam IKT ini, nah tetapi penting untuk menunjukkan keberhasilan kegiatan. Nah, saya tadi lupa menyampaikan bahwa untuk ISS MBKM juga silahkan apabila ada indikator kinerja tambahan yang menurut Bapak Ibu sekalian penting untuk menunjukkan keberhasilan program ISS MBKM ini di luar indikator kinerja yang sudah ditetapkan di dalam panduan. Nah, tapi indikator kinerja yang dirancang sendiri ini bukan indikator yang dilihat dari karena ada peralatan kemudian jumlah peralatannya nambah, bukan seperti itu. Itu bukan indikator kinerja. Ya, itu hanya indikator keberhasilan untuk melakukan pengadaan. Tetapi indikator kinerja ini adalah sesuatu yang dihasilkan karena adanya kegiatan. Ya, nah ini misalnya untuk IKU 1 di sini indikator kinerja tambahan yang sudah dirancang dan ada di dalam panduan. Nah, di sini yang harus diukur adalah jumlah lulusan program sarjana yang berhasil mendapatkan pekerjaan karena pada IKU-nya ini merupakan agregat. Nah, tapi di sini di indikator kinerja tambahan untuk IKU 1, nah ini diuraikan atau dirinci ya. Jumlah lulusan program sarjana yang studi lanjut, lalu jumlah lulusan program sarjana yang menjadi wira swasta, dan lalu kemudian, nah ini tambahannya adalah yang jumlah lulusan yang bekerja di DUDI setelah magang. Nah tentu kalau dia bisa bekerja setelah magang, perusahaan tempat magang langsung meng-hire dia, itu merupakan sesuatu keberhasilan. Ya. Nah, lalu jumlah lulusan yang melanjutkan studi dengan beasiswa. Nah, untuk IKU 2, nah ini juga jumlah mahasiswa yang mengikuti berbagai jenis bentuk MBKM, ya, jadi pertukaran pelajar, lalu mengambil mata kuliah di luar kampus, yang magang, melakukan proyek desa, dan lain sebagainya. Nah, IKU 3 juga sama di sini indikator kinerja. IKU 3 terkait dengan kinerja dosen, jadi yang memiliki dosen yang mengajar di kampus, dosen yang meneliti di luar kampus di luar negeri, ya. Nah, lalu yang di dalam negeri, lalu yang membimbing mahasiswa yang berprestasi tingkat nasional, jadi membimbing mahasiswa dan mahasiswa tersebut berprestasi. Ya, nah lalu kemudian juga yang di tingkat internasional. Lalu kemudian IKU 4 ini terkait dengan dosen praktisi, ya, jumlah dosen dari praktisi nasional atau internasional, lalu jumlah mata kuliah yang diajar oleh praktisi. Nah, IKU 5, nah ini juga masih terkait dengan kualitas dosen, yaitu di sini dilihat dari luaran dosen, jumlah publikasi dosen di jurnal, baik itu terindeks SINTA maupun bereputasi internasional, dan jumlah karya dosen yang diadopsi oleh masyarakat. Masyarakat sini mencakup perusahaan, UMKM, Pemda, dan lain sebagainya. Lalu juga jumlah dosen yang berprestasi di tingkat nasional dan atau internasional. Nah, IKU 6, nah ini terkait dengan pembelajaran, ya, dan juga kerjasama. Nah, di sini IKU 6 ini jumlah kerjasama penelitian dengan mitra, lalu kemudian kerjasama pendidikan dengan mitra, dan kerjasama pengabdian pada masyarakat, dan jumlah dana dari mitra. Nah, jadi IKU inilah yang juga harus diukur selain dari indikator kinerja. IKT inilah yang harus diukur selain mengukur IKU. Nah, IKU 7 ini terkait dengan jumlah
SKS pada kurikulum ya yang dapat ditempuh melalui MBKM. Lalu kemudian IPU 8 jumlah mahasiswa asing. IKT untuk IPU 8 adalah jumlah mahasiswa asing, jumlah dosen dan atau peneliti asing. Nah, jadi ini adalah Bapak Ibu silahkan mencermati IKT-IKT yang harus diukur, dan nanti IKT-IKT yang harus diukur ini akan menjadi janji juga bagi Bapak Ibu untuk dicapai pada PKKM tahun 2022 ya, 2022. Nah, baik. Nah, berikutnya adalah pagu anggaran dan komponen biaya. Tadi saya sudah menyebutkan berapa masing-masing dana maksimum untuk program studi untuk masing-masing liga dan dana maksimum untuk ISS MBKM per tahun untuk masing-masing liga. Mohon Bapak Ibu sekalian mencermati dana maksimum ini dan juga berapa dana pendamping yang harus disediakan untuk masing-masing. Nah, lalu kemudian untuk apa atau komponen biaya apa yang diperkenankan dialokasikan dari pagu anggaran yang berasal pendanaannya dari biaya dari PKKM. Nah, ini untuk skema program studi. Nah, komponen biaya yang pertama adalah peralatan. Nah, peralatan ini terbagi dua, yaitu peralatan untuk laboratorium dan peralatan untuk pembelajaran di kelas, yaitu peralatan TIK. Nah, peralatan di laboratorium terutama di sini adalah peralatan yang terkait dengan keunggulan program studi, jadi yang dapat mendukung ketercapaian keunggulan dari program studi dan juga mendukung proses pembelajaran. Nah, sementara peralatan untuk TIK, nah ini adalah peralatan-peralatan yang digunakan untuk pembelajaran di kelas, bukan peralatan-peralatan untuk mendukung pengelolaan program studi, bukan peralatan untuk administrasi program studi atau juga untuk dosennya ketika mengajar. Jadi semua adalah untuk ditujukan untuk proses pembelajaran. Nah, alokasi anggaran komponen biaya untuk peralatan ini maksimal 50%. Nah, ini untuk semua liga. Lalu kemudian untuk lokakarya, FGD, seminar, dan pengembangan kemitraan, ini semua dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan MBKM. Nah, ini alokasi dana maksimal 20%. Lalu alokasi dana untuk peneliti atau dosen, peneliti dari PT lain atau praktisi, dan untuk pengembangan staf. Nah, pengembangan staf ini tidak untuk sekolah, tetapi yang untuk tidak bergelar, untuk meningkatkan kompetensi atau untuk memperoleh sertifikasi profesi. Nah, ini tidak ada batas maksimumnya. Nah, untuk ketiga liga juga ya. Lalu inovasi pembelajaran. Nah, inovasi pembelajaran ini bukan untuk membeli alat atau bukan untuk untuk membeli peralatan TIK atau peralatan laboratorium, tetapi untuk mengembangkan model pembelajaran tadi yang berbasis pada kasus atau berbasis pada project. Nah, ini alokasi 10% dan hanya diperuntukkan bagi Liga 2 dan Liga 3. Nah, lalu kemudian bantuan insentif bagi mahasiswa yang melaksanakan kampus merdeka, ini program pertukaran pelajar inbound outbound dengan PT lain di dalam negeri, magang di DUDI atau institusi lain di dalam negeri selama 1 semester. Lalu untuk pendanaan kewirausahaan yang terbaik tentu harus ada kompetisi juga, ini di tingkat prodi. Lalu untuk kompetisi atau untuk mahasiswa, bantuan atau insentif bagi mahasiswa yang mengikuti kompetisi atau kegiatan ilmiah di tingkat nasional dan internasional. Ini tidak ada pagu anggaran atau proporsi maksimalnya, dan ini berlaku untuk Liga 2, Liga 1, 2, dan 3. Nah, lalu manajemen internal ini berdasarkan pada proporsi per liga, ini untuk pengelolaan PKKM dan dananya bersumber dari dana internal PT atau ini merupakan dana pendamping. Nah, lalu kemudian komponen biaya untuk ISS MBKM, nah ini
untuk peralatan teknologi informasi untuk mendukung sistem informasi program MBKM pada tingkat institusi dengan alokasi maksimal, di sini proporsi maksimal 20%. Dan ini berlaku untuk semua liga. Lalu pengembangan sistem informasi program MBKM yang terintegrasi dengan sistem informasi akademik pada tingkat institusi, ini proporsi maksimalnya 10%. Untuk lokakarya dan FGD ini tidak dibatasi. Demikian juga untuk bantuan insentif bagi mahasiswa di luar prodi yang mendapatkan PKKM. Ini yang untuk melaksanakan kampus merdeka, ini sama seperti program studi, tetapi di sini tidak ada alokasi bantuan atau insentif bagi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi baik nasional maupun internasional. Ya. Nanti Bapak Ibu sekalian, mohon juga secara cermat membaca atau mempelajari di dalam panduan PKKM 2022. Bapak Ibu mohon tidak menggunakan panduan PKKM 2021 karena sudah banyak terjadi penyesuaian yang tidak berlaku pada PKKM 2022. Yang terakhir adalah tahap seleksi dan kriteria seleksi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada 3 tahapan seleksi ya sebelum nanti terakhir ke penetapan pemenang. Nah, tahap pertama tentu untuk memperoleh pendanaan ini Bapak Ibu harus mengusulkan proposal dan mengunggah ke laman pkkmdikti.kemdikbud.go.id. Nah, lalu kemudian proposal ini akan dievaluasi secara administratif terkait dengan pemenuhan persyaratan ya dan administrasi dan eligibilitas pengusul. Nah, jadi proposal yang lolos evaluasi administratif lalu akan dievaluasi kualitas dan kelayakannya oleh peer review yang terdiri dari peer reviewer dari Kemendikbudristek dan dari DUDI dengan menggunakan instrumen penilaian kelayakan yang baku yang juga ini ada rinciannya dan ada deskripsinya di dalam panduan. Lalu tahap terakhir adalah verifikasi kelayakan yang dilakukan oleh tim expert independen untuk melakukan kunjungan secara luring atau daring dengan teknik wawancara kepada setiap pihak. Nah, di sini untuk memastikan, menegaskan atau memperjelas kelayakan program dan kelayakan anggaran untuk mencapai 8 IKU yang menjadi sasaran yang diusulkan melalui program-program PKKM 2022. Dan terakhir adalah penetapan pemenang yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA berdasarkan hasil review. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah tadi di dalam evaluasi kelayakan kualitas dan kelayakan proposal, para proposal Bapak Ibu sekalian akan dievaluasi dengan menggunakan 3 kriteria untuk masing-masing. Nah, untuk evaluasi kualitas dan kelayakan proposal skema prodi dan ISS ini berbeda. Walaupun proposalnya nanti di dalam satu proposal dari perguruan tinggi, tetapi pisau atau kriteria yang digunakan untuk menyeleksi atau untuk mengevaluasi kualitas dan kelayakan proposal prodi ini berbeda dengan evaluasi untuk kualitas dan kelayakan proposal ISS. Nah, untuk prodi ini terdiri dari kriteria yang pertama, ini porsinya 20 atau bobot penilaian 25% adalah dinilai dari diferensiasi misi, orientasi masa depan, dan transformasi pendidikan tinggi. Ini kriteria pertama untuk kualitas dan kelayakan proposal prodi. Lalu rekam jejak dan kapasitas institusi dan prodi untuk peningkatan kualitas akademik dan IKU ke 8 IKU. Ini kriteria kedua yang porsinya 25%. Dan kriteria ketiga untuk penilaian skema prodi ini porsinya 50%, yaitu kesesuaian dan kelayakan program serta keterlibatan mitra untuk mencapai 8 IKU. Nah, kriteria untuk proposal ISS MBKM
Yang pertama adalah komitmen PT untuk melaksanakan dan menjamin keberlanjutan MBKM dalam rangka transformasi pendidikan tinggi. Lalu kriteria kedua, ini 50% adalah kesesuaian usulan program untuk implementasi MBKM dan mencapai IKU. Dan yang kriteria ketiga, ini 25% dilihat dari dampak target indikator kinerja terhadap ketercapaian IKU MBKM. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam panduan ini sudah dijelaskan aspek apa saja dari masing-masing kriteria yang dinilai. Jadi untuk diferensiasi, untuk kriteria diferensiasi misi, orientasi masa depan, dan transformasi pendidikan untuk menilai skema program studi, dilihat dari kejelasan arah pengembangan perguruan tinggi, kemampuan perguruan tinggi untuk menurunkan ke visi, misi, dan program pengembangan yang berorientasi pada masa depan, kemudian juga kebijakan mendukung transformasi pendidikan tinggi dan pelaksanaan MBKM, kemudian dilihat dari kebaruan ide dan gagasan dan relevansi program yang diusulkan, kemudian juga dilihat dari peran dan kontribusi prodi-prodi yang diusulkan dan bagaimana pemilihan prodi tersebut, dan juga dilihat dari strategi keberlanjutan program. Nah, untuk rekam jejak dan kapasitas institusi ini dilihat dari untuk melihat kesiapan perguruan tinggi dan prodi dalam melaksanakan program yang diusulkan, yang dilihat berdasarkan rekam jejak melaksanakan program-program untuk mencapai 8 IKU, rekam jejak untuk melaksanakan kerjasama, manfaat dan hasilnya, lalu kemudian juga kemampuan prodi untuk mengidentifikasi gap yang masih ada untuk mencapai kondisi ideal transformasi pendidikan tinggi, lalu kemudian juga kemampuan prodi dan juga perguruan tinggi untuk mengidentifikasi mitra yang dibutuhkan dalam rangka mengisi gap yang diidentifikasi tersebut. Lalu yang kesesuaian dan kelayakan program serta keterlibatan mitra dilihat dari kemampuan masing-masing program studi memilih program, menetapkan IKU, lalu kemudian juga kesesuaian rancangan program untuk mencapai IKU yang ditetapkan, dan kesesuaian target indikator kinerja yang dipilih, serta lompatan target indikator kinerjanya yang menunjukkan lompatan yang akan dicapai, lalu kejelasan mitra dan kesesuaian mitra, kejelasan kontribusinya juga, kejelasan sumber daya, kejelasan rencana mekanisme internal dalam pengelolaan PKKM ini, termasuk juga komitmen dari perguruan tinggi, lalu keberlanjutan program yang diusulkan. Nah, untuk ISS MBKM, nah, kriteria komitmen PT untuk melaksanakan dan menjamin keberlanjutan MBKM dalam rangka transformasi pendidikan tinggi akan dilihat dari kejelasan arah perguruan tinggi untuk mengembangkan unggulannya, fokusnya, lalu ketersediaan dan kejelasan kebijakan untuk mendukung MBKM, kemampuan perguruan tinggi untuk menyusun strategi untuk melaksanakan MBKM, rekam jejak dan kapasitas PT untuk melaksanakan MBKM, dan strategi PT untuk keberlanjutan MBKM. Nah, lalu dari sisi usulan program untuk implementasi MBKM dan mencapai IKU, dilihat dari kemampuan PT merancang, memilih program, dan juga apakah rancangan dari kejelasan kesesuaian rancangan program untuk mencapai indikator kinerja, kesesuaian sumber daya, serta komitmen kapasitas dan kesiapan perguruan tinggi. Nah, kriteria terakhir adalah dilihat dari dampak target indikator kinerja terhadap ketercapaian IKU MBKM, yang dilihat dari indikator yang ditetapkan dan akan dicapai untuk mendukung IKU MBKM, lalu kemudian juga keberanian sistem yang akan dibangun ini bisa berdampak pada peningkatan IKU, dan hasil pelaksanaan program ini akan berdampak pada peningkatan IKU MBKM. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti tadi saya sampaikan, proposal dari masing-masing perguruan tinggi ini hanya satu proposal yang terdiri dari 5 bab, nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Ibu Aang. Nah, di mana pada bab 3 ini terdapat usulan program dan IKU untuk masing-masing program studi dan program ISS MBKM. Nah, hasil dari evaluasi
ini bisa semua prodi dan ISS yang diusulkan didanai nanti, atau semua prodi didanai sementara ISS-nya tidak didanai, atau hanya parsial pendanaan untuk prodinya. Jadi hanya sebagian didanai dan ISS-nya didanai, atau mungkin nanti hanya diperoleh pendanaan untuk prodi saja, atau mungkin juga hanya ISS-nya yang didanai, atau kemungkinan lain tentu ini yang dua-duanya tidak didanai. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan mulai menyusun task force. Tentu saja harus ada task force di perguruan tinggi, dan jangan lupa tanggal 29 April ini adalah batas akhir pengumpulan proposal. Dan nanti Bapak Ibu akan mempelajari bagaimana memasukkan ke dalam sistem, ya, karena tidak langsung satu dokumen diunggah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu paling tidak harus mulai memasukkan usulan itu 1 minggu sebelum deadline-nya, ya. Lalu kemudian, nah ini yang penting juga, pengumuman ini akan dilakukan 30 Mei. Nah, sehingga begitu diumumkan, maka peluit ini sudah ditiup bagi pemenang PKKM harus sudah melaksanakan program ini dari mulai bulan Juni. Nah, ini juga penting untuk perencanaan penjadwalan di dalam proposal, ya. Jadi mulai Juni sampai dengan Desember 2022. Baik Bapak Ibu, terima kasih, selamat bekerja, ya, dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih Bu Lilis atas penjelasannya terkait materi pertama, yaitu penyusunan panduan PKKM 2022. Bapak Ibu, kita akan lanjut dulu ke materi yang kedua sebelum nanti kita akan sesi tanya jawab. Materi kedua mengenai struktur proposal PKKM yang akan disampaikan oleh Ibu Aang. Pak yang saya hormati, Ibu Aang, dipersilakan. Terima kasih Mbak Ra.